Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ayuanugrah dengan NIM 606001200066. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rancangan percobaan mengenai contoh kasus rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL. Rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL adalah suatu rancangan acak terbatas dengan mula-mula mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen. Grup-grup yang homogen ini dinamakan kelompok atau blok. Setelah melakukan pengelompokan, kemudian kita menentukan perlakuan secara acak di dalam kelompok-kelompok tersebut. Mengapa rancangan ini disebut rancangan acak kelompok? Karena pengacakan perlakuan dilakukan pada setiap kelompok. Berbeda dengan rancangan acak lengkap sebelumnya, untuk rancangan acak lengkap sendiri, pengacakannya dilakukan terhadap semua unit percobaan. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengkaji pengaruh jenis pakan terhadap bobot ikan gurame. Dapat dilihat pada tabel, kelompok atau R terdiri dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian perlakuan atau T terdiri dari 4, yaitu Tubivex, Culex, Moina, dan juga pelet. Penyelesaian yang pertama adalah rumusan. YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah epsilon IJ, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan T. T di sini yaitu perlakuan, sehingga I sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai R, di mana R merupakan kelompok, sehingga J sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. YIJ merupakan pengamatan pada perlakuan ke I dan kelompok ke J, atau pengaruh bobot ikan dari jenis pakan ke I pada kelompok ke J. Mu rata-rata populasi, tau I merupakan pengaruh adiktif dari perlakuan ke I. Perlakuan di sini berupa jenis pakan. Beta J pengaruh adiktif dari kelompok ke J, dan epsilon IJ pengaruh acak dari perlakuan ke I dan kelompok ke J. Dalam hal ini, pengaruh galat percobaan dari jenis pakan ke I pada kelompok ke J. Selanjutnya, asumsi. Kita akan menentukan asumsi. Asumsi yang dibutuhkan untuk analisis rancangan acak kelompok terdiri dari dua. Yang pertama untuk model tetap dan yang kedua untuk model acak. Dapat dilihat pada layar, namun baik untuk model tetap ataupun model acak, untuk percobaan yang menggunakan T buah perlakuan dengan jumlah kelompok yang sama untuk masing-masing perlakuan, prosedur yang tepat untuk pengujiannya adalah dengan ANOVA. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang kita gunakan yaitu hipotesis 0 dan hipotesis 1. Yang pertama pengaruh perlakuan. Untuk hipotesis 0 di mana tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan tau 4 sama dengan 0. Artinya, semua perlakuan jenis pakan tidak berpengaruh terhadap bobot ikan gurame. Kemudian untuk hipotesis 1 di mana tau I tidak sama dengan 0, paling sedikit ada perlakuan atau satu perlakuan yang berpengaruh terhadap bobot ikan gurame. Yang kedua, pengaruh pengelompokan. Untuk hipotesis 0, di mana beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0, semua kelompok tidak berpengaruh terhadap bobot ikan gurame. Kemudian untuk hipotesis 1 di mana beta J tidak sama dengan 0, artinya paling sedikit ada satu kelompok yang berpengaruh terhadap bobot ikan gurame. Kemudian penyajian data. Di sini kita akan menentukan total perlakuan dan juga total kelompok. Untuk total perlakuan, di mana terdiri dari Tubivex, Culex, Moina, dan juga pelet. Untuk Tubivex terlebih dahulu kita jumlahkan 40 ditambah 39 ditambah 40 ditambah 35 ditambah 37 menghasilkan 191. Begitupun dengan Culex, kita jumlahkan 10 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 17 menghasilkan 59. Kemudian Moina kita jumlahkan menghasilkan 105 dan pelet kita jumlahkan menghasilkan 141. Selanjutnya total kelompok. Total kelompok sendiri terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5.
Untuk kelompok 1 kita jumlahkan 40 ditambah 10 ditambah 25 ditambah 30 menghasilkan 105. Kelompok 2 kita jumlahkan menghasilkan 93, kelompok 3 menghasilkan 89, kelompok 4 menghasilkan 105, dan kelompok 5 menghasilkan 104. Selanjutnya Y dot dot atau jumlah keseluruhannya sama dengan 496. Kemudian setelah melakukan penyajian data, kita akan menentukan derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan juga F tabel dari perlakuan, kelompok, galat, dan juga total. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melakukan perhitungan tabel sidik ragam. Yang pertama, kita akan menentukan faktor koreksinya terlebih dahulu, di mana faktor koreksi sama dengan Y dot dot kuadrat dibagi T dikali R. Y dot dot, kita sudah menemukan Y dot dot yaitu 496. Selanjutnya untuk T sendiri yaitu jumlah perlakuannya ada 4, R kelompok ada 5, sehingga faktor koreksinya sama dengan 12.300,8. Selanjutnya menentukan derajat bebas. Untuk derajat bebas perlakuan sama dengan T dikurang 1, di mana T sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Derajat bebas kelompok sama dengan R dikurang 1, di mana R sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Derajat bebas galat sama dengan T dikurang 1 dikali R dikurang 1 menghasilkan 12. Derajat bebas total sama dengan T dikali R dikurang 1 menghasilkan 19. Selanjutnya menentukan jumlah kuadrat. Yang pertama, jumlah kuadrat total sama dengan sigma Y dot IJ kuadrat dikurang FK. Nah, sigma Y dot IJ ini merupakan jumlah keseluruhan baik itu total perlakuan maupun total kelompok. Sehingga 40 ditambah 39 ditambah 40 dan seterusnya sampai ditambah dengan 28. Kemudian masing-masing kita kuadratkan. Jadi 40 kuadrat ditambah 39 kuadrat ditambah 40 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah 20 kuadrat ditambah 35 kuadrat ditambah 28 kuadrat dikurang faktor koreksi. Faktor koreksi kita juga sudah menentukan hasilnya yaitu 12.300,8, sehingga hasilnya 2097,2. Untuk jumlah kuadrat kelompok sama dengan sigma Y dot J kuadrat per T dikurang FK. Sigma Y dot J kuadrat merupakan jumlah dari total kelompok, kemudian masing-masing kita kuadratkan. T jumlah perlakuannya dikurang faktor koreksi, menghasilkan 58,2. Jumlah kuadrat perlakuan sama dengan sigma YI dot kuadrat per R dikurang FK. Sigma YI dot kuadrat ini merupakan total perlakuan, kita jumlahkan kemudian masing-masing dikuadratkan, dibagi dengan jumlah kelompoknya sebanyak 5 dikurang faktor koreksinya 12.300,8, sehingga menghasilkan 1872,8. Dan jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat kelompok dikurang jumlah kuadrat perlakuan, sehingga menghasilkan 166,2. Selanjutnya kita akan menentukan kuadrat tengah. Untuk kuadrat tengah perlakuan sama dengan jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan. Untuk nilainya kita sudah menemukan sebelumnya untuk nilai dari jumlah kuadrat perlakuan dan derajat bebas perlakuan, sehingga kuadrat tengah perlakuan sama dengan 624,26. Kuadrat tengah kelompok sama dengan jumlah kuadrat kelompok dibagi derajat bebas kelompok menghasilkan 14,55. Kuadrat tengah galat sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat menghasilkan 13,85. Kemudian kita akan menentukan F hitung. Yang pertama, untuk F hitung perlakuan sama dengan kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat menghasilkan 45,07. Dan F hitung kelompok sama dengan kuadrat tengah kelompok dibagi kuadrat tengah galat menghasilkan 1,05. Kemudian kita akan menentukan F tabel kelompok. Untuk
probabilitas 0,05 4,12, di mana derajat bebas kelompok dan derajat bebas galat menghasilkan 3,26. Kemudian F tabel kelompok untuk probabilitas 0,01 4,12 menghasilkan 5,41. Kemudian F tabel perlakuan untuk probabilitas 0,05 3,12, yaitu derajat bebas perlakuan dan derajat bebas galatnya menghasilkan 3,49. Kemudian untuk tabel perlakuan untuk probabilitas 0,01 3,12 menghasilkan 5,95. Sehingga tabel sidik ragamnya akan seperti pada layar. Jika dilihat untuk perlakuan, F hitungnya lebih besar dari F tabel, baik itu untuk 0,05 maupun 0,01. Berbeda dengan kelompok, jika kita lihat dari tabel sidik ragam, F hitung ini lebih kecil dari F tabel, baik itu dari 0,05 maupun 0,01. Sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa dengan taraf signifikan 5% pada perlakuan, F hitung lebih besar dari F tabel, maka diputuskan untuk menolak H0 dan menerima H1. Artinya paling sedikit ada perlakuan atau satu perlakuan yang berpengaruh terhadap bobot ikan gurame. Kemudian pada kelompok, F hitung lebih kecil dari F tabel, maka diputuskan untuk menerima H0 dan menolak H1. Artinya, semua kelompok tidak berpengaruh terhadap bobot ikan gurame atau terhadap respon yang diamati. Sementara dengan taraf signifikan 1% pada perlakuan, F hitung lebih besar dari F tabel, maka diputuskan untuk menolak H0 dan menerima H1. Artinya paling sedikit ada perlakuan atau satu perlakuan yang berpengaruh terhadap bobot ikan gurame. Kemudian pada kelompok, F hitung lebih kecil dari F tabel, maka diputuskan untuk menerima H0 dan menolak H1. Artinya, semua kelompok tidak berpengaruh terhadap bobot ikan gurame. Dari kesimpulannya, kita dapat mengatakan bahwa yang paling berpengaruh terhadap bobot ikan gurame yaitu perlakuan. Setidaknya ada satu atau paling sedikit ada perlakuan atau satu perlakuan yang berpengaruh. Dalam hal ini perlakuannya berupa jenis pakan yang diberikan. Selanjutnya, perbandingan RAL dan RAKL dalam tabel sidik ragamnya. Kita bisa melihat pada sumber keragaman terlebih dahulu. Untuk RAKL terdiri dari perlakuan, kelompok, galat, dan juga total. Sementara RAL terdiri dari perlakuan, sisa, dan total. Dapat kita lihat perbandingannya pada layar. Kemudian pertanyaannya, yang mana lebih efisien? Yang lebih efisien antara RAKL dan RAL? Jawabannya adalah RAKL lebih efisien dan lebih akurat dibanding dengan RAL. Selain itu, penarikan kesimpulan juga lebih luas karena kita bisa melihat perbedaan antara pengaruh perlakuan dan kelompok yang ada. Yang mana lebih berpengaruh? Apakah perlakuan yang lebih berpengaruh? Apakah kelompok yang lebih berpengaruh? Atau mungkin perlakuan dan kelompok keduanya dapat berpengaruh. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.